Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamli lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nurahibu bikum ayyuhal ikhwah wa as'adakumullah lailatakum kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Bil khair. Alhamdulillah bil khair. Thayyib. Naltaki ma'i maratan ukhra fi dars al-lughah al-arabiyyah bi ma'hadi takallam wa nata'allamu an bu'din insyaallah. Wa fi hadzal yaum sawfa nata'allam darsan jajidan ala wa huwa faidatul wazn. Malam hari ini kita akan belajar bab baru yaitu faidah wazn. Faidatul wazni, faidatul wazn. Ini pelajaran buat kelas lanjutan ya. Jadi kelas dasar masih belum belajar ini, jadi ini pelajaran khusus kelas lanjutan. Baik. Sebelum itu ada yang sudah pernah belajar faidah wazn di sini? Udah tapi lupa. Aina tata'allamina faidatul wazn? Sofia. Fi ma'had Ustaz. Ay mahadin. Pondok pesantren Khalid bin Walid. Oh, Al-Makan Fan. Pasir Pengarayan, Riau. Oh, Riau. Naam. Sofia Nabila ini yang dari Medan ya? Naam Ustaz. Naam. Sip. Siti Rohmah. Min aina Siti Rohmah? Dari Bandung, Ustaz. Yang SD itu ya? Nah, Oh, Masya Allah. Ulfatus Solihah ada? Mawjud Ustaz. Min Makassar. Naam Ustaz. Baik. Ya, langsung saja kita lanjutkan masuk ke pembelajarannya faidah wazn. Jadi Ana jelasin dulu ya, faidah itu artinya faidah. Faidah itu bahasa Arab ya. Sering juga kita dengar bahasa Indonesia faidah, faidah. Apa artinya faidah? Faidah itu secara arti kegunaan, manfaat atau kegunaan, atau keberuntukan ya, manfaat, kegunaan. Nah, itu faidah. Sedangkan wazn itu adalah rumus ya. Wazn itu adalah rumus ya. Dalam bahasa Arab itu nanti ada beberapa wazn, yang mana wazn dalam bahasa Arab itu nanti terdiri dari huruf fa'ala. Nah, itu kita akan belajar manfaat dari wazn-wazn tersebut ya. Manfaat dari wazn-wazn yang ada dalam bahasa Arab. Sip. Sekarang kita masuk ke auzanul fi'il. Jadi wazn ini adalah wazn untuk fi'il ya, wazn untuk kata kerja atau untuk fi'il. Ya. Jadi kalau untuk isim itu wazannya abstrak ya, dalam artian tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya. Ya emang yang dalam namanya isim memang harus dihafal ya. Jadi wazannya itu sangat banyak kalau isim dan itu tidak ada faidah khususnya. Cuma kalau kita ngomong fi'il ya, kata kerja, ini ada faidah-faidah khususnya untuk wazan-wazan nanti ya, kan perbabnya akan ada kegunaan khususnya. Nah, ini wazan-wazan dalam bahasa Arab ada terbagi menjadi sulasi dan rubai. Ya. Sulasi artinya apa? Sulasi artinya 3, terdiri dari 3 huruf. Sedangkan rubai dari kalimat arba'ah. Nama makna arba'ah? 4. 4. Berarti terdiri dari 4 huruf.
sulasi dan rubai. Sulasi terdiri dari 3 huruf, rubai terdiri dari 4 huruf. Huruf. Nah, setelah sulasi nanti ada pembagian lagi. Setelah di sini ada sulasi, nanti ada pembagian lagi. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Apa maksudnya mujarrad? Mujarrad ma makna? Mujarrad itu kalau secara arti adalah hurufnya asli atau tidak ada tambahan, tidak ada Tambahan. tambahan. Itu ya, sulasi mujarrad hurufnya asli atau tidak ada tambahan. Nah, kalau misalkan sulasi mujarrad ini wazannya ada 6 ini ya. Ada ini ke bawah, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Ada 6 ini. Dan kalau antum perhatikan di sini, sulasi mujarrad ini bentuknya sama semua. Yang berbeda apanya ini? Yang berbeda apanya? Harokat. Harokatnya ya. Coba fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'ilu kan beda harokat saja. Ulu sama ilu, ya kan? Iya Ustaz. Nah ini. Jadi wazan sulasi mujarrad ini bentuknya sama semua. Ya, Tapi beda antum lihat di harokat. sini berbeda harokat. Jadi kata kerja misalkan nanti ada kata kerja kayak gini, kataba yaktubu. Nah, berarti wazannya apa? Kataba yaktubu disesuaikan. Kataba, fa'ala, yaktubu, Yaf'ilu. yaktu. Yaktu. Berarti yaf'u. Yaf'ulu. Yaf'ulu ya. Kenapa kok bisa yaf'ilu? Kataba yaktubu. Tu domah berarti fa'ala yaf'u. Ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nanti ada duduk. Bahasa Arabnya duduk apa? Jalasa yajlisu. Jelas saya jelisu. Itu wazannya apa? Fa'ala Fa'ala. yaf'ilu. Fa'ala Ala yaf'i. yaf'ilu. Yaf'ilu. Ta'ala yaf'ilu. Naam. Baik. Jadi itu ya maksudnya fa'ala yaf'i. Loh, jadi kata kerja yang antum hafal misalkan di kamus takalam antum punya kamusnya. Itu misalkan kalau misalkan sulasi mujarrad itu antara 6 ini. Kata bayak tubuh berarti fa'ala yaf'ulu. Jalasa yajlisu berarti bab 2 fa'ala yaf'ilu. Habis itu misalkan fataha yaftahu bab 3 fa'ala Fa'ala yaf'a. yaf'alu. Ada juga alima ya'lamu. Alima ya'lamu berarti Fa'ila yang keempat. yaf'alu. Habis itu nanti ada hasuna yahsunu. Fa'ula yaf'u. Yaf'ulu. Yang terakhir ada hasiba yahsibu. Itu fa'ila Fa'ila yaf'ilu. yaf'ilu. Jadi itu namanya fi'il sulasi mujarrad. Mujarrad. Jelas ya sulasi mujarrad. Ustaz. Nah, kalau antum bertanya di sini fa'ala apa dan yaf'ulu ini apa? Ini bentuknya ya. Kalau fa'ala ini fi'il apa? Fa'ala fi'il apa? Fi'il madi. Nah, mumtaz. Fa'ala fi'il madi sedangkan yaf'ulu? Mudhari. Naam. Baik. Dalam kata kerja, kalau antum menghafal kata kerja pasti menghafal 2, yaitu fi'il madi dan fi'il Mudhari. Naam. Jadi nanti kegunaannya tergantung waktu. Kalau misalkan Muhammad telah menulis berarti masa lampau. Jadi kataba Berlalu. Kataba Muhammadun. Tapi kalau kita ngomongnya Muhammad sedang menulis masa sekarang, nanti pakai yang sampingnya yaitu yaktubu. Yaktubu. Muhammad. Yaktubu Muhammadun. Sip. Jadi itu sulasi mujarrad ya. Sulasi mujarrad ini gampang. Tinggal dirubah harokatnya saja. Nanti bentuknya juga hampir sama semua. Nanti bentuk yang di sini hampir sama semua. Nah, selanjutnya sulasi mazid. Sulasi mazid ini berarti aslinya 3 tapi ada huruf tambahan. Mazid itu ada huruf tambahan. Ya.
Dan dibagi lagi menjadi 3. Biharfin, biharfain, bisalasati ahruf. Apa maksudnya biharfin? Tambahan satu huruf. Naam. Sulasi mazid biharfin berarti aslinya 3 ditambah 1 huruf. Jadi berapa? 4. Jadi 4. Nah, ini antum bisa lihat nih wazan-wazan sulasi mazid biharfin tambahnya 1 huruf af'ala. Nah, ini asalnya fa'ala. Ini ada tambahan apa? Alif. Ada tambahan alif. Itu bentuk yang pertama. Af'ala yuf'ilu. Contohnya akroma yukrimu, ahsana yuhsinu, aslama yuslimu. Nah, itu ya. Bentuk af'ala yuf'ilu. Yang bentuk yang kedua ada fa'ala yufa'ilu. Ini ditambahin apa ini? Alif. Itu alif sukun ya. Jadi kalau tadi alif hamzah di awal, ini alif sukun dipanjangin. Fa'ala yufa'ilu. Yang ketiga ada fa'ala yufa'ilu, tambahannya tasdid ya. Tasdid. Fa'ala. Itu maksudnya. Sulasi mazid biharfin maksudnya seperti itu. Ini nanti memiliki kegunaan masing-masing ya. Af'ala yuf'ilu itu buat apa? Fa'ala yufa'ilu buat apa? Selanjutnya ada biharfain. Kalau biharfain ini berarti tambahan 2 huruf. Antum bisa lihat di sini. Ifta'ala yafta'ilu berarti tambahnya alif dan ta. Alif, ta. Habis itu ada infa'ala yanfa'ilu, alif dan Nun. Alif dan nun. Nanti sampai akhir juga tambahnya 2 huruf. Untuk salah satu ahruf berarti salasa. 3 huruf. 3 huruf. Istaf'ala. Ini alif, sa dan Ta. Alif, sa, dan ya, contohnya istaghfaro yastaghfiru, istakmala yastakmilu. Istahma yastahimu bistafsat. Istahama yastahimu juga istaf'ala yastaf'ilu sama. Habis itu ada if'awala sama if'awwala sama if'ala. Tapi wazan 3 bawah ini sebenarnya jarang digunain ya, wazan 3 bawah ini. Selanjutnya kita masuk rubai. Rubai juga sama, ada rubai mujarrad dan rubai mazid. Kalau rubai mujarrad apa tadi? 4 dan tidak ada tambahan. Nah, hurufnya itu di fi'il madiyah ya. Fi'il madiyah ada 4 dan tidak ada tambahan. Nah, kan caranya gimana? Kan tadi fa'ala. Fa'ala kan 3. Gimana cara biar jadi 4? Nah, nanti ada huruf yang ditambah, yaitu lamnya ini double nanti ya. Jadi fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Tarjama yutarjimu. Pasti kalau misalkan tarjama yutarjimu pasti rumus. Nanti zalzala apa? Fi'il mudhari'nya? Yuzalzilu. Nah, pasti yuzalzilu karena cara wazan fa'lala yufa'lilu. Ada tambahan juga 1 huruf biharfain, di sini tambahin ta, di sini ada tambahin 2 huruf juga. Nah, ini macam-macam tasrif di fi'il ya. Wazan-wazan yang ada di fi'il, wazan-wazan yang ada fi'il cuma ada segini ya. Ini lumayan sih, lumayan banyak. Ada pertanyaan? Maaf, Ustaz. Kita langsung masuk ke sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ini ya, yang hurufnya tadi ada 3. Antum melihat 3 itu di fi'il madiyah ya. Fi'il madiyah kan fa'ala 3. Fi'il mudhari ini memang ada 4 karena memang ada huruf tambahan. Kalau fi'il mudhari itu ada ya tambahan. Dan itu tidak dihitung. Yang dihitung fi'il madiyah. Nah, kalau antum lihat di wazan ini, wazan sulasi mujarrad, antum akan melihat di sini ada 6 bab ya. Bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu sampai bab 6 fa'ila yaf'ilu. 6. Ini ada rumusnya ya. Kalau antum mau tahu rumusnya, cara ngurutinnya gimana? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, cara ngurutnya gimana? Kasih rumus ya, kasih tulis ya. Kasih rumus, aku yakin hanya dia untukku kini. Aku yakin hanya dia untukku. Maksudnya gimana? Kita ambil aku, kita ambil huruf vokal. Huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sekarang aku. Sekarang kita ngomong aku. Huruf vokalnya apa? Aku. A. A sama? I. A sama U.
A sama U. Nah, itu nanti di sini ainnya berarti A, berarti fa'ala. U berarti yaf'ulu. Yaf'ulu. Yang dirubah ainnya saja. Yang dirubah ainnya Saja. ainnya saja. Fa'ala yaf'ulu. Yang tadi kedua aku. Yang kedua tadi apa? Yakin. Yakin. Berarti yakin A sama? N. U. Yakin. Ya. I. Ya benar I, I ya. bukan. Fa'ala. Fa'ala Fa'ala Yakin. yaf'ilu. Paham? Aku Benar. yakin hanya berarti A sama A. Fa'ala yaf'a. Yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Aku yakin hanya dia berarti yang pertama I. Fa'ila, yang kedua A. Yaf'a. Yaf'alu. 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 Aku yakin Untuk. hanya dia untukku. Untukku. U sama U berarti. Fa'ula. Ola yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Yang terakhir kini. I sama I jadi. Fa'ila Fa'ila yaf'alu. Am. Ya. Jadi seperti ini kalau antum pengen tahu urutannya gimana ya? Apalah aku yakin hanya dia untukku. Aku fa'ala yaf'ulu. Yakin fa'ala yaf'ilu. Hanya fa'ala yaf'alu. Dia fa'ila yaf'ilu. Untukku fa'ula yaf'alu. Kini fa'ila Yaf'ilu. Elu. Yaf'ilu. yang dirubah ainnya saja ya, harokat ainnya. Ini sulasi mujarad. Ada yang ditanyakan? Hal indakum soal? Maaf ya, Ustaz. Ustaz, anak tanya Ustaz. Ada? Anak kan pernah belajar nih tentang fi'il sulasi mujarad Ustaz. Terus cara baca tuh pas dekat fa'ilun tuh pakai fahuwa. Itu gimana ya Ustaz maksudnya? Itu fahuwa tambahan Kan saja. baca kan Tambahan saja. fa'ala yaf. Tambahan saja. Oh gitu ya. Ya Ustaz. Kan gini kan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, ya kan? Fahuwa fa'ilun Iya, wa Ustaz. dzaka maf'ulun. Nah, itu fahuwa itu tambahan dan wa dzaka juga tambahan. Kalau tidak kita kasih itu juga nggak apa-apa. Nah, kalau antum belajar di buku tasrif amsilah tasrifiyah memang ada fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula Iya, taf'ul. iya. Habis itu ada maf'alun maf'alun mif'alun. Ada isim zaman sama isim makan juga sebenarnya. Iya. Nah, cuma Maaf, di sini nggak ada ya. Di sini tidak ada karena kenapa tidak ada? Karena yang namanya isim zaman, isim makan itu adalah kebanyakan sama'i ya, atau banyak yang tidak sesuai rumus. Jadi di sini nggak anak kasih ya. Nah, Ustaz. Ya, oke, ini sulasi mujarad ya. Ini kalau antum pengen belajar tasrif ya harus dihafal ini. Labud antahfadzuha. Labuda antahfadzuha. Ini antum harus hafal kalau pengen bisa mentasrif ya. Selanjutnya wazan sulasi mazid. Nah, wazan sulasi mazid ini yang tadi kita bagi, yang kita pelajari tadi, dan ini ada 12 ya. Isna asyar. Ada 12, cuma untuk wazan sulasi mazid ya. Kalau antum melihat dari wazan ini ke bawah, yang dari if'au ala sampai if'ala ke bawah ini, nanti ini sama'i ya. Sama'i dalam artian ini bukan sama'i ya, bukan sama'i, tapi lebih ke jarang dipakai ya. Jarang Dipakai. Jarang sekali ya antum menemukan fi'il yang if'au ala sampai ke bawah sampai if'ala. Yaf'awilu. Jadi mungkin Yaf'ala, yaf'alu. hari ini kita akan nggak belajar tiga ke bawah ini tidak belajar. Insya Allah kita akan belajar dari fa'ala sampai istaf'ala. Ya. Nah, setiap wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il ini memiliki faidah. Langsung saja ya ke wazan yang pertama, fa'ala yufa'ilu. Coba ikutin bareng-bareng, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ini rumusnya. Kalau misalkan mauzunnya apa? Mauzun itu yang memiliki arti.
Apa mauzunnya? Em, Bisa ngasih contoh mauzun dari fa'ala yufa'ilu. Merapikan apa bahasa Arabnya? makan. Kalau Kalau ya 10. Fa'ala yufa'ilu beda lah ya. Fa'ala ada makan kan nggak ada tasdid. Ada tak? Makan. Nggak, bahasa Arabnya merapikan apa? Rapikan. Mengulangi apa bahasa Arabnya mengulangi? Karoro yukariru. Sesuai nggak ini? Fa'ala yufa'ilu karoro yukariru sesuai Sesuai. nggak? Sesuai Ustadz. Nah, berarti itu mauzunnya ya. Berarti contoh mauzunnya adalah karoro Yukariru mengulang. mengulang. Nah, ini itu contoh mauzunnya ya. Tapi Ana jelasin dulu faidahnya. Ini memiliki faidah ya. Wazan fa'ala yufa'ilu memiliki faidah taksir, memiliki makna taksir. Apa itu maknanya taksir? Yaitu menunjukkan suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang. Contohnya kayak gini. Tawafa. Nah, asalnya itu tofa, asal-asalnya Tofa. kalau kita ngomong tawafa berarti ada tasdidnya, berarti fa'ala. Nah, berarti artinya gimana? Berarti nanti kalau kita ngomong tofa yatufu yang bertawaf ini cuma mungkin sekali ya, bertawaf sekali. Tapi kalau kita ngomong tawafa yutawifu berarti diulang-ulang ya, Berulang-ulang. Nah, contoh lagi, di sini ada koto ayak tau. Koto ayak tau artinya Memotong. Memotong. Tapi kalau kita ngomong kita tasdidkan, kita jadikan kotoa yukoti. Yukuti'u. Ini nanti memotong, tapi motongnya berkali-kali ya, pengulangan, memotong-motong. Paham nggak? Paham Ustadz. Nah, itu faidah yang pertama, makna yang pertama. Ini ada dua makna ya. Faidah yang kedua bisa bermakna ta'diyah. Ta'diyah itu adalah menjadikan fiil yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Apa itu lazim, apa itu muta'addi? Kemarin udah ya? Nah, minggu kemarin ya yang Ana ajarin juga lazim sama muta'addi. Apa kemarin? Untuk apa? Yang Lazim dulu, lazim apa? Yang apa? Yang tidak memerlukan objek ya. Lazim tidak membutuhkan objek, sedangkan muta'addi apa? Membutuhkan objek. Nah, ini berarti ini ta'diyah. Ta'diyah itu menjadikan fi'il lazim muta'addi. Jadi yang tidak memiliki objek dirubah menjadi memiliki objek. Maksudnya gimana? Contohnya ya, langsung aja. Contohnya di sini fariha. Fariha itu artinya Bahagia. Jadi kalau misalkan ana afrahu atau farihtu, saya bahagia. Nah, ini membutuhkan objek atau tidak? Saya bahagia. Butuhkan. Saya bahagia, butuh objek apa tidak? Butuhkan. Kalau kita tanya apa, bisa nggak? Enggak. Ya berarti butuh atau tidak? Enggak. Hah? Butuh apa enggak? Butuh. Kalau butuh gimana nambahinnya? Kalau misalkan membaca kan membaca buku bisa. Saya membaca buku. Ini kalau butuh gimana nambahinnya? Berarti butuh atau tidak? Tidak. Ya berarti tidak ya. Kenapa kok bisa bilang butuh ya? Ya, saya bahagia. Kalau kita ngomong saya bahagia, udah bahagia saja nggak. Kalau kita nanya bahagia apa, bisa nggak dijawab? Bisa. Nah, sama seperti tidur. Saya tidur. Ini butuh objek atau tidak? Tidak. Berarti namanya fi'il apa? Tidur. Namanya fi'il apa? Fi'il lazim. Nah, kalau kita ingin menjadikan ta'diyah, maksudnya menjadikan memiliki objek, nanti bukan artinya secara Indonesia bukan saya bahagia, tapi saya membuat bahagia. Tapi kalau kita ngomong saya membuat bahagia, membutuhkan objek atau tidak? Saya membuat bahagia. Tidak. Tidak. Iya. Sekarang kalau misalkan saya membuat bahagia siapa? Bisa nggak dijawab? Nggak bisa. Berarti harus pakai objek.
ya bisa dijawab ya, bukan nggak bisa, malah wajib dijawab. Mau membuat bahagia siapa ya? Kalau kita mau membuat bahagia nggak ada orangnya, terus gimana membuat bahagia? Berarti memiliki objek atau tidak? Memiliki. Ah, itu ya maksudnya. Jadi kalau saya bahagia itu ana fariha yang itu fi'il lazim. Kalau kita ngomong membuat bahagia nanti jadikan fa'ala. Jadi farroha. Itu artinya takdiah ya. Paham nggak maksudnya? Paham, Ustaz. Nah ini pakai logika ya. Kita belajar bahasa Arab pakai logika. Jadi ada apa namanya? Ini secara logika Indonesia hampir sama ya, masih masuk akal lah. Kalau kita ngomong saya bahagia, tidak membutuhkan objek. Ngapain butuh objek ya? Saya bahagia udah bahagia saja. Tapi kalau kita ngomong saya membuat bahagia, nah ini harus ada orang yang membuat bahagia siapa? Ya kan? Entah itu membuat bahagia orang tua atau bahagia teman atau yang lain-lain. Nah, ini yang dinamakan takdia. Dan nanti bahasa Arabnya gimana kalau membuat bahagia? Jadikan fa'ala ya. Jadi farroha Farroha. Yufarihu. Nah, itu maksudnya. Wazan ini maksudnya seperti itu. Paham nggak? Paham. Jadi memiliki dua makna. Yang pertama taksir, pengulangan. Yang kedua takdiah. Takdiah itu dari menjadikan fi'il lazim ke fi'il Muta'addi. ke fi'il muta'addi. Contohnya tadi ya ada kotoa yukotiu karroro yukariru. Karroro yukariru ini pengulangan ya, pengulangan. Sebenarnya kalau kita bilang kariro yakriru, kariro yakroru itu bisa mengulangi. Tapi kalau karroro yukariru berarti lebih berulang-ulang. Kita ngomong bersih. Bersih itu nadzufa yanzufu. Ya, kalau kita ngomong bersih, membutuhkan objek atau tidak? Tidak. Tidak ya, tidak. Tapi kalau kita ngomong membersihkan, butuhan objek atau tidak? Membutuhkan. Nah, ini kan kalau bersih biasa itu Membutuhkan. nadhifa yanzofu. Bersih biasa itu nadhifa yanzofu. Tapi kalau membersihkan jadikan fa'ala yurfa'ilu nadzofa, Nazofa yanzofu. fa'ala yufailu. Nadzofa Yun. yunadzifu. Yunazif. Ingat ya, kalau ada tasdid itu tasdidnya nggak hilang ya. Fa'ala yufailu berarti nadzofa. Yunazifu. Bukan nadzofa yanzofu, bukan. Kan ini fa'ala yufailu ya. Jadi itu ada bedanya, ada bedanya. Kalau misalkan karroro pasti yukarriru sesuai rumus, nggak bisa karroro yakruru, nggak bisa. Karroro Yukariru. Sip. Ini wazan yang pertama ya, fa'ala yufailu. Wazan yang kedua fa'ala yufailu. Ya, fa'ala yufailu berarti misalkan safaro Yusafiru. nggak bisa memang safaro yusfaru, nggak bisa. Ya sesuai ya. Safaro yusafir. Ala yufailu. Yusafiru. Jadi disesuaikan di sini. Fa'ala yufailu. Ini wazan ini memiliki makna musyarakah. Musyarakah itu saling melakukan sesuatu. Ya. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kayak gini. Contohnya qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu ini berperang ya. Kalau kita ngomong berperang ini satu orang saja atau dua orang yang berperang? Kalau berperang satu orang atau dua orang? Dua. Dua atau satu? Dua. Ya dua ya. Gimana kita mau berperang kalau misalnya yang satunya nggak berperang? Kalau satunya nggak berperang itu artinya membunuh ya. Kalau kita membunuh itu cuma satu orang yang membunuh. Saya Sahih. itu kalau membunuh itu bahasa Arabnya qatala yaktulu. Qatala Yaktulu. karena yang dilakukan satu orang, yang membunuh itu satu orang. Tapi kalau saling membunuh atau bisa dikatakan berperang dipanjangin. Jadi
Qatala. Qatala yuqatilu. Ini artinya musyarakah, saling melakukan sesuatu. Paham ya maksudnya? Paham, Ustaz. Paham. Contohnya tadi ya. Ada jadala yujadilu. Ini artinya saling berdebat. Ini juga memiliki makna harus ada lawannya, saling berdebat ya. Berdebat itu harus dua-duanya. Kalau misalkan satu Dua orang orang. saja bukan berdebat ya. Sama. Ini wazan fa'ala yufailu, faidahnya musyarakah. Faidahnya Musyarakah. musyarakah. Apa artinya musyarakah? Musyarakah. Saling melakukan sesuatu. Saling melakukan sesuatu. Contohnya tadi ya, qatala yuqatilu, jadala yujadilu, jahada yujahidu. Yujahidu. Itu berarti saling berjihad ya, saling berjihad. Bermusyawarah, syawara yusyawi. Syawiru. Kalau bermusyawarah banyak orang atau cuma satu orang aja? Banyak. Ya banyak. Banyak Ya. orang. Itu wazan fa'ala yufailu. Selanjutnya ada wazan setelahnya af'ala yuf'ilu. Faidahnya buat apa? Faidahnya seperti wazan yang pertama yaitu ta'diyah. Ta'diyah tadi apa? Ya, yang Menjadikan fi'il lazim menjadi Muta'addi. fi'il muta'addi. Ya, menjadikan fi'il lazim menjadi mutaaddi. muta'addi. Ini contohnya berarti ada dua. Ta'diyah itu ada dua, bisa yang tadi, bisa yang wazan yang fa'ala yufailu atau bisa af'ala yuf'ilu. Nanti disamai itu ya, disesuaikan. Nih, contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Turun, bahasa Arabnya turun apa? Nazala yanzulu. Nazala Yanzalu. yanzilu. Yanzilu. Nazala yanzilu turun. Nah, turun lazim atau muta'addi? Turun. Lazim. Lazim ya. Nah, turun itu lazim. Ya, misalkan hujan turun. Nazalal mataru. Udah nggak membutuhkan objek. Hujan turun udah. Tidak membutuhkan objek. Tapi kalau misalkan kita jadikan muta'addi, jadi gimana? Menurunkan. Nah, kalau kita ngomong menurunkan itu membutuhkan objek atau tidak? Butuhkan. Harus ada ya. Apa yang diturunkan? Nah, ini maksudnya ta'diyah. Jadi nanti nazala itu turun, kalau menurunkan jadi anzala Yunzilu. disesuaikan. Af'ala yuf'ilu, anzala Yunzilu. Jadi bukan anzala yanzalu ya, bukan ya. Af'ala yuf'ilu, anzala Yunzilu. Ya. Menurunkan. Ada juga karuma. Karuma itu mulia. Tapi kalau memuliakan jadi akroma. Ya. Jadi wazan af'ala yuf'ilu bermakna ta'diyah. Ta'diyah itu menjadikan fi'il lazim ke fi'il apa? Muta'addi. Ini banyak ya. Contohnya banyak. Ada keluar. Keluar itu bahasa Arabnya apa? Kharaja yakhruju. Kalau mengeluarkan jadi? Ya. Yukhriju. Akhroja. Yukhriju. Af'ala yuf'ilu. Akhroja Yukhriju. Ada misalkan masuk. Masuk itu apa? Masuk itu ini. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu masuk. Kalau memasukkan diganti seperti ini. Jadi Adkhala yudkhilu. adkhala yudkhilu. Ini banyak ya, banyak ini. Ada akhraja yukhriju. Wallahi qad akhraja min butuni ummahatikum. Akhraja mengeluarkan ya. Jadi beda. Kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Dakhala itu masuk, kalau adkhala Memasukkan. Jadi ini ya wazan af'ala yuf'ilu maknanya ta'diyah ya. Ya, nanti ada dua ya, berarti bisa nazala yanzilu itu turun, tapi nanti bisa nazala sama anzala. Artinya apa? Sama ya. Nazala yunazzilu artinya menurunkan juga, anzala yunzilu artinya menurunkan juga. Yang tadi ya, di sini kan ta'diyah juga kan.
Bisa, ya, bisa. Antum kalau dalam Al-Quran pasti menemu anzala yunzilu, anzalallah, anzalallah ada, habis itu nazzala. Oh, nazzala ada nggak dalam Al-Quran? Nazzala. Nazalallah. Nazal. Nah, ada itu. Artinya sama ya, artinya sama. Sama-sama menurun. Menurunkan. Karroma juga sama. Menurunkan. Ada akroma, ada karroma yang pakai tasdid. Karoma. Nah, itu. Sama-sama memuliakan. Nah. Bu, selanjutnya wazan tafa'ala ya tafa'alu. Wazan ini merubah fi'il muta'addi dari wazan fa'ala menjadi fi'il lazim. Ini dinamakan mutawa'ah ya. Mutawa'ah itu apa? Kebalikannya muta'addi. Kalau muta'addi dari lazim ke dari lazim ke kalau ta'diyah dari lazim ke muta'addi, kalau mutawa'ah kebalikannya ya, dari muta'addi ke kebalikannya dari muta'addi ke fi'il Lazim. am. Tapi ini khusus untuk wazan fa'ala. Jadi tadi kan wazan fa'ala muta'addi ya. Nah, ini kita ganti lagi menjadi fi'il lazimnya nanti jadi tambahin ta. Jadi ta fa'ala. Nah, contohnya di sini kasaro yukasiru artinya mematahkan, Mematahkan. mematahkan. Ini butuhkan objek ya. Matahkan apa? Matahkan kaca, matahkan kayu, kasir ya banyak. Tapi kalau kita ngomong patah ya. Nah, ini kan patah kan fi'il lazim ya. Tidak butuhkan objek. Ditambahin ta. Jadi Takasaru. takasaro. Seperti koto ayu kotiu. Tadi koto ayu kotiu artinya apa tadi? Memotong. Motong-motong ya. Tapi kalau kita ngomong terpotong kan ini ya, apa namanya? Lazim ya, lazim. Nanti tambahin ta, takotoa. Sip, itu wazan tafa'ala tafa'alu gunanya seperti itu. Tapi sebenarnya yang ana sebutin tadi kan tadi ada ta'diyah, ada mutawa'ah, habis itu tadi ada takfir, itu sebenarnya adalah samai dalam artian tidak semua fiil yang di bab itu nanti harus seperti itu ya. Tidak semua. Ya. Contohnya yang wazan ini tadi, safaro yusafiru artinya apa? Safaro yusafiru. Ya, safaro yusafiru masih sih, itu bepergi. Berpergian. Itu masih saling, itu masih bermakna saling. Hajaro yuhajiru. Hajaro yuhajiru artinya apa? Kaum muhajirin, hijrah ya hijrah. Itu ya saling, ada saling juga, saling hijrah. Yang contoh yang tidak itu, yang contoh yang tidak sesuai wazan itu contohnya di wazan ini ya, di wazan ini itu ada takallama ya Takalamu. Nah, ini tidak sesuai ya. Tidak sesuai mutawa'ah tidak, tapi dia emang berbeda sendiri. Jadi semua wazan yang ada dalam sulasi mazid ini kalau secara faidah itu umumnya saja, secara umum. Bukan berarti semuanya. Ini kan kita bilangnya umumnya, bukan berarti semuanya. Jadi bagaimana cara menghafal fiil ya harus dihafal ya. Yang namanya mufrodat harus dihafal. Kayak tadi bahasa Arabnya ngobrol atau berbicara itu takallama ya takallamu. Bagaimana taunya? Ya harus dihafal ya. Nah, terus gunanya mutawa'ah ini buat apa? Ini buat pengetahuan saja atau nanti kalau misalkan kita lagi mentok kan misalkan kita tadi ngomong memecahkan itu kasaro yukasiru, tapi kalau pecah gimana ya? Oh ya, kemarin ada mutawa'ah ditambahin ta jadi takasaro. Nah, itu kalau memang sudah mepet ya. Tapi kalau memang mufrodat yang baru itu harus dihafal juga. Selanjutnya ya, selanjutnya wazan tafa'ala ya tafa'alu. Wazan tafa'ala ini artinya musyarakah juga sama seperti yang wazan fa'ala ini ya. Musyarakah tadi artinya apa? Musyarakah. Saling melakukan sesuatu ya.
Saling melakukan sesuatu. Nah, ini contohnya ta'arofa, saling mengenal. Jelas ya. Saling mengenal kan ada musyarakah ya. Ta'awana, saling menolong. Ada musyarakah juga. Musyarakah ada kontribusi orang lainnya. Nah, ini. Tafa'ala ya tafa'alu. Musyarakah juga artinya. Ifta'ala yaftailu, ini mutawah. Mutawah tadi apa ya? Fi'il muta'addi menjadi fi'il lah. Lazim. Mutawa'ah dari fi'il muta'addi ke fi'il lazim. Contohnya di sini, contohnya jama'ah ya jama'u itu mengumpulkan. Jama'ah artinya Kumpulkan. mengumpulkan muta'addi atau lazim? Mutaaddi. Tadi ya, mengumpulkan apa? Harus ada mengumpulkan buku, mengumpulkan Harus ada uang, nah, harus ada objeknya. Nah, tapi kalau kita ngomong berkumpul, nah berkumpul muta'addi atau lazim? Lazim. Berkumpul lazim ya, Lazim. berkumpul. Saya berkumpul. Ya udah, tidak ada objeknya. Paling kalau misalkan ada itu tambahan bersama. Kalau saya berkumpul dengan teman, nah kalau bersama itu udah bukan objek lagi, tapi itu ada kata keterangan tambahan ya. Nah, nanti jadi ifta'ala dari jamaah dijadikan ifta'ala jadi ijtama'ah. Ada istama'a yastami'u, ijtama'a yajtami'u, banyak ya ini. Ifta'ala yafta'ilu. Terus selanjutnya wazan infa'ala yanfa'ilu ini. Nah, ini kalau umumnya tadi berarti ada yang tidak. Tapi kalau kita ngomong seluruhnya berarti ini pasti ya, pasti semua. Semuanya. Nah, berarti wazan infa'ala seluruhnya adalah fi'il lazim. Seluruhnya. Nah, bedakan ya umumnya sama seluruhnya. Kalau umumnya tadi berarti ada yang tidak seperti itu. Tapi kalau seluruhnya berarti tidak ada pengecualian. Semuanya pasti fi'il lazim atau semua wazan infa'ala yanfa'ilu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek ya semuanya. Ada selanjutnya ada infa'ala, if'alla, yaf'allu. Nah, ini ada tasdid di akhir ya. Ini wazan khusus untuk warna dan aib ya. Nah, jadi merah kan ahmar ya. Merah itu ahmar. Tapi kalau memerah disesuaikan if'alla, Jadi ihmarro yahmarru. If'alla yaf'allu, ihmarro yahmarru, memerah. Nah, nanti misalkan kuning itu apa bahasa Arabnya? Kuning. Asfar ya, Asfar. kuning itu asfar, tapi kalau menguning jadi if'alla yaf'alu jadi isfar. Isfarro yasfar. Naam. Yasfarru. Allah yaf'alu isfarro yasfarro. Nah, ini nanti kalau misalkan warna-warna tinggal diganti gini aja. Putih itu abyad, berarti kalau memutih ibyaddo yabyaddu. Hitam itu aswad, kalau menghitam iswadda yaswad. Naam. Yaswaddu. Ada juga yang aib atau cacat ya, tapi ini jarang ya, jarang. Kebanyakan warna ini, wazan ini. Selanjutnya wazan yang terakhir adalah istaf'ala yastaf'ilu, umumnya memiliki makna tolab, yaitu meminta sesuatu. Misalnya istighfaro itu artinya memohon ampun. Nah, kalau kita ngomong memohon ampun ini kan meminta ya, meminta ampunan. Dari kalimat apa? Dari kalimat ghafaro. Ghafaro itu mengampuni, tapi kalau istighfaro meminta ampunan. Mohon ampun atau minta ampunan ya. Istighfar. Istighfaro yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun, istighfir atas takfir. Nah, ini meminta ampun ya. Tolap ya, ada memintanya, ada makna memintanya. Ya, tapi kalau kita ngomong ghafaro artinya Mengampuni. Nah, kalau mengampuni sama minta ampun kan beda. Kalau mengampuni kan Allah ya, ghafarallahu dzunubana, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ghafarallahu dzunubana. Tapi Allah kalau mengampuni kita dosa-dosa kita. minta ampun, astagfirullah. Nah, itu kan mohon ampun. Ya. Astagfirullah. Ada istansoro itu juga sama, meminta pertolongan. Pertolongan. Dari kalimat nasoro menolong.
Banyak ya ini. Nanti ada istakmala. Istakmala itu artinya apa? Melakukan. Menggunakan, memakai. Menggunakan. Nah, ini kan sebenarnya dipakai ya, minta dipakai ya. Istakhdama juga sama. Itu adalah wazan sulasi mazid. Sulasi mazid ini paling banyak ya, dan ini penting semua ya. Sulasi mazid ini dari ini kita tadi belajar fa'ala sampai istaf'ala, ini penting semua. Antum harus tahu ya. Harus tahu atau harus dihafal biar nanti Sodatnya. mukalamanya gampang ya. Lanjutnya kalau misalkan di wazan setelahnya yaitu wazan rubai ya, wazan rubai ini kita sudah sulasi ya, tadi ada sulasi mujarad sama sulasi mazid. Sekarang wazan rubai. Rubai itu artinya apa? 4 ya. Kalau wazan rubai ini nanti sebenarnya wazan rubai ini maknanya abstrak ya, dalam artian maknanya tidak ada kaidah khusus, tidak ada faidah tidak ada faedah khusus. Tetapi ada wazan rubai yang dibentuk dari susunan kalimat ya, yang dibentuk dari susunan Sekalimat. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Seperti Kalau kita ngomong Bismillahirrohmanirrohim, ini sebuah kalimat atau bukan? kalimat. Kalimat. Nah, ini bisa disingkat. Kalau dalam bahasa Arab nanti ngomong basmalah, Basmalah. Basmilu. basmilu, artinya membaca bismillah ya. Nah. Berarti kalau misalkan saya membaca Bismillahirrohmanirrohim langsung aja Basmilu. Basmilu. Ya. Ada juga la haula wala quwata illa billah. Ini nanti hauqala yuhau. Yuhau kilo. Ada alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Arabnya apa? Membaca alhamdulillahirabbil alamin apa? Baca. Seperti basmalah basmilu jadi hamdalah. Hamdalah yuhamdilu. Hamdalah yuhamdilu. Itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran ini kan sudah ada dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Ini bisa disingkat. Nah, caranya gimana? Nanti dimasukkan wazan rubai. Basmalah, hauqala, tadi ada hamdalah. Jadi itu wazan rubai, ini wazan rubai terakhir ya. Terus rubai mazid kenapa kok enggak rubai mazid itu tidak ada faidah khusus ya. Jadi memang harus dihafal ya, harus dihafal. Jadi dengan selesainya wazan rubai ini kita sudah selesai pelajaran untuk faidah wazan. Ada pertanyaan nggak? Silakan.